Wayang itu kan cuma gambaran hidup. Dan itu dari Bapak. Jadi saya kan lebih bahagia kalau kamu sebagai manusia, bagaimana melangkah tentang hidup ini. Ya belajarnya sama saya. Saya belajari juga, saya tuh kalau gamelan, latihan gamelan apa terus saya atur keponakan dan anak Nariawangi. Kalau belajar wayang, saya langsung melatih. Ya mungkin dia berawal dari pengalaman dia itu, banyak kejadian-kejadian itu. Jadi ke anak-anaknya istilah bagaimana sebagai manusia yang kuat menghadapi semua kerikil tajam kehidupan ini, tapi dengan positif, dengan kenyamanan jiwa. Jadi dia lebih menekankan bagaimana kita mengarungi hidup dengan nyaman. Selamat tening putu panjenengan uga saged kepangi kalian Gusti kula Pandu. Dari situ saya menemukan nyamannya jiwa dalam hidup ini gitu loh. Jadi dari habis latihan itu kita ngobrol sama Bapak gitu loh. Terus bagaimana kontrol emosi. Dari sebuah cerita dia akan mengajarkan bahwa hidup kita itu bla 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 bla. Dan dari obrolan itu juga bisa kita masukkan di adegan wayang gitu. Jadi bolak-balik kayak gitu. Ya, kita bisa ini berdua gitu. Tapi bagaimana kamu mengkaji semua kehidupan wayang ini, bagaimana kehidupan kita juga. Apakah sebagai dalang wayang, apakah sebagai penari topeng, bagaimana saya berusaha tetap hidup berkesenian, karena itu yang udah saya usahakan dari kecil, bagaimana untuk bisa diterima oleh masyarakat, untuk menghilangkan stigma yang pernah saya alami dulu, yang dikucilkan oleh masyarakat. Jadi sekarang ini saya berusaha sekali untuk menghilangkan. Saya anak seorang yang dituduh terlibat G30S. Tragedi kemanusiaan tahun 6566 merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang menelan korban ratusan ribu orang dibantai dan dipenjarakan tanpa pengadilan karena dituduh terlibat Gerakan 30 September atau G30S. Mulai tahun 65 saya diambil itu masuk ke Indramayu.
Tapi anehnya waktu itu kawan-kawan banyak, kalau orang kecamatan sini yang ngambil dari dalam kecamatan sini. Tapi saya yang ngambil tangga kecamatan. Menginjak ke kelas 3 itu Bapak udah di penjara di Indramayu, kota Indramayu. Ketika kelas 2 itu masih di desa, kumpulin di desa dulu baru ke kecamatan. Ada mulanya, waktu itu saya sih, wah, orang dalang kok, banyak yang cinta. Jadi mencintai istri mudanya DPKN. Oh. Sampai 1 tahun. Makanya juga yang ngambil tuh yaitu sang suaminya dibawa ke Jatibarang. Seingat saya waktu itu saya SMP kelas 1 ya, pagi hari ibu saya sakit ya, sesak, saya disuruh membeli obat. Nah, ketika sekitar jam 11 siang saya berangkat, tahu-tahu di perbatasan desa itu orang-orang sudah datang, massa yang berpakaian serba hitam, mukanya dikasih areng, pakai daun-daunan segala macam, seperti orang menyamar begitu. Saya merasa curiga dan kembali ke kampung. Siang hari itu ada ribuan massa yang disebut tameng ya. Kita orang-orang kampung yang tinggal di desa Beringkit ini semua lari ke pura. Sekitar jam 1, saya beserta teman-teman yang lain, orang-orang tua pertama digiring keluar dari pura. Bapak saya diambil oleh massa waktu itu. Menurut cerita orang, karena saya tidak melihat, karena saya dikembalikan ke pura, Bapak diseret di sebelah pura, terus dibantailah di sana, ramai-ramai. Ini menurut cerita ibu saya ya, ayah saya pada suatu malam dicari oleh tentara dengan beberapa orang yang mengatakan tameng dan ditembak, diseret di jalanan, lalu dibawa kuburan dan di sanalah digorok. Lalu besok pagi-paginya ibu saya sembunyi-sembunyi untuk melihat ayah saya. Dan dilihat di sana ayah saya terlungkup di kuburan dan jam tangannya masih ada. Menurut kepercayaan ibu saya, kalau mayatnya terlungkup itu katanya memang sengaja dibuat oleh orang-orang yang melakukan pembunuhan itu agar rohnya tidak mendapatkan jalan untuk kemana-mana. Sebagai orang yang mencintai ayah saya, maka dihadapkanlah kepalanya ke atas. Suatu pagi tentara masuk ke rumah saya, mereka mengumpulkan saya dan saudara saya di ruang tamu dan menodongkan senjata itu ke depan saya. Bahkan mereka merusak dinding, dikira ada gambar, ada buku-buku Marxisme macam-macam. Itu kasur-kasurnya ibu saya dibedel pakai bajunya, saya ingat betul. Itu yang buat saya trauma sebenarnya. Ya, kita semua trauma, seluruh masyarakat Beringkit. Ya, pertama ibu-ibu, orang-orang yang sudah tua itu semua mengalami rasa takut yang luar biasa.
sore hari ketika masa-masa itu sudah pulang dari desa kita mencari-cari, itu menemukan jenazah bapak saya, paman saya, dan 2 jenazah dari warga di desa kami. Jadi tanggal 5 Desember hari Minggu itu 4 orang warga desa dibantai. Sampai di rumah apa yang terjadi? Beberapa saat ibu saya sampai di rumah, datanglah massa melakukan penggerebekan kepada ibu saya, merampas jam, merampas padi-padi yang ada di rumah saya. Semenjak saat itu, hari-hari berikutnya ya terus terjadi pembantaian gitu. Baik di desa kami yang kecil hanya 200 kakak, itu ada yang korban sampai 13 orang kalau tidak salah. Malah ada ketika itu teman saya yang baru kelas 2 SMP, ya, karena badannya lebih tinggi dari saya, dia pun ikut dibantai. Ketika itu ada satu apel di sekolahan di SMP 3 Negeri Yogyakarta, dan kemudian dibacakan beberapa nama yang dikeluarkan dengan tidak hormat karena orang tuanya dituduh terlibat di 30S. Nah, saya kemudian ya dikeluarkan, dan tentu saja perasaan saya waktu itu ya sedih, ya sakit, ya kenapa saya harus ikut menanggung apa yang tidak saya ketahui. Ya, beberapa guru juga sempat menangis. Kebetulan saya udah habis berantem, mungkin orang tuanya nggak terima, ngomong ke kepala sekolah dan di muka kelas, di hadapan teman-teman, di muka kelas itu langsung dia sambil tunjuk tangannya ke muka saya. Tapi beruntung saya duduknya tidak di depan, jadi 5 bangku ke belakang. Dia bilang, kamu suka sekali berkelahi, apa kamu ingin seperti bapakmu di penjara? Kamu anak seorang PKI, jadi kamu nggak boleh nakal. Saat itu tidak bisa menangis, cuma diem, dalam arti kata marah sekali itu. Saya tidak ngerti apa itu PKI. Sampai di rumah, sampai di kampung pun kemudian teman-teman saya menjauh gitu. Menjauh, dan ketika saya dekati mereka pergi bubar, main kelereng mereka bubar, main petak umpet mereka bubar. Saya mendengar cacian, makian, anak PKI, anak setan dan sebagainya. Ya tentu perasaan saya waktu itu sakit. Tapi saya tidak pernah menangis karena saya tidak mengerti apa itu PKI. Kenapa kemudian saya dituduh sebagai anak PKI, apa dosa saya begitu. Sampai di rumah, saya udah kebiasaan ibu mungkin sibuk apa, saya tidak dipedulikan ibu, cuma saya masuk terus tidak langsung makan, saya cuma diem di dalam kamar duduk terus cuma kenapa sosok kalimat-kalimat mereka itu udah 2 kali saya dengar, dan kok seperti sebuah penyakit yang menakutkan, lebih mengerikan daripada hantu. Dan cuma kalau tidak salah saya hari berikutnya saya tidak masuk ke sekolah, dan ditanyakan kenapa kamu tidak sekolah. Bilang aku malas. Kalau malas nanti aku laporin ke bapak. Habis saya bilang saya sakit. Kamu tidak demam kok. Kamu harus sekolah. Mohon Bu, saya tidak masuk sekolah hari ini. Pak, saya sekolah dibenci sama kawan, malah gurunya, kamu itu anaknya orang PKI. Aduh. Udah diam aja. Asar yang berkata tuh aja, jangan Tuhan. Kalau tunggal manusia biar aja. Gento, garong, copet biar. Asal yang bilang aja pangeran. Gitu saya sih. Tenang aja. Tabah aja. Udah. Kita sudah tidak ada pikiran ya, tidak bisa berkata apa. Yang ada itu hanya kesedihan gitu. Ya ibu saya hanya bisa menangis, pingsan. Ya bukan hanya bapak yang dibunuh, tetapi rumah kami dibakar rata. Ya dihancurin, dibakar, malah
Ya ada padi, terus ada sisa-sisa apa makanan yang lainnya, umpama kayak ketela, jagung, itu kita punya babi segala itu diambilin. Sini bapak itu di sini diseretnya dulu kemari terus coba kita lihat. Ini jalan ke sana yang kita nggak punya. Ini dulu ini kan tidak ada rumah semuanya. Ini dari sana tuh ini kayak begini ini. Tahu kan nanti bapak itu dibantainya di sana. Ya dari situ dia udah dibantai gitu loh. Tapi ya karena dia kebal, dia nggak mati-mati. Nah, terus mati dia di sana, di ujung sana. Tapi kalau dari pinggir Tahun 70 saya pulang dari tahanan Indramayu, tahanan Tapol. Perintah dari sana, dari kabupaten tuh, pulang di masyarakat harus bermasyarakat. Anjang sono seperti semula. Tahu-tahu saya pulang, anjang sono ke tetangga RT, tetangga RW. Saya rasa saya lihat tuh, lihat saya kok perasaanku jijik. Kalau menunggu kawan-kawan nggak ada yang datang, takut kecepletan orang markai ya, G30S ku. Aduh ya begitu. Itu menyebabkan saya terus terang saya mendengarkan kisah ibu saya sedih sekali. Dan yang menyebabkan saya lebih sedih lagi karena ibu saya bercerita bahwa tetangganya satu pun tidak berani menolong. Sampai berkali-kali terjadi seperti itu. Ketika ibu saya biasanya tetangga-tetangga kami itu saling menyapa, tapi ketika kejadian itu semuanya tidak berani menyapa. Untuk berkata-kata mereka menggunakan bahasa isyarat. Karena apa? Karena mereka semua takut dikatakan cap PKI. Kalau ibu saya kemudian baru tertolong karena ayah dari ibu saya itu adalah dari desa lain, mempunyai kedudukan. Dialah yang memberikan pertolongan untuk makan. Karena beras semuanya sudah diambil, padi-padi dia diambil. Dan nasib kami anak-anaknya itu terluntang-lantung mana kemari. Setelah itu karena saya sekolah, tapi kalau nenek datang dari Jakarta, aku ikut nenek aja deh. Aku nggak mau di sini. Ya udah nanti nunggu nenek. Tapi sekarang kamu harus sekolah. Saya terpaksa sekolah lagi dan mungkin sejak kejadian itu untuk sama teman-teman saya lebih banyak menyendiri karena memang teman-teman juga udah mengambil jarak. Sen besok maring emah yen wonten krananing sasi srengenge kembar lima lintang alih gumelareng siti sawiji tanana uri mung dikakelawan isu mati ya mungkin swarga
neraka bareng leboni. Aduh, bincang belah akhir zaman, kula lawan dika, lawan dika. Ketika cerita Pandu yang harus meninggalkan istri-istrinya, padahal mereka masih istilah cinta, tapi apa boleh buat gitu. Jadi dia diambil gitu, dan itu bagaimana Pandu tidak bisa ketemu dengan anaknya, pengen meminang anaknya, apa karena dia harus dipenjara di Kadipaten. Sang yang manik maya utawa betaraku kon mudut Pandu. Jublegale-gale. Barang anak tekanan ning yang Madepati. Bagaimana juga, bagaimana kita ingin bebas, korban 65 ingin diterima oleh masyarakat, tapi kita ternyata tidak pernah, maksudnya tidak secara apa yang kita harapkan masyarakat itu menerima, tetap ada spesial identitas kita itu, dan itu tidak bisa dihilangkan gitu. Belajar. Aku pun untukmu seperti Rana Citra dan Rara Mendut. Sudah, aku mau mati. Aku harus mati. Melayang di langit-langit. Lidahku beku. Kakiku kaku. Sebelah kiri sini. Oh ya. Bulan. Enyahlah. Enyahlah. Saya memilih hidup dari kesenian karena itu yang saya bisa. Saya sudah tidak bisa sekolah lagi, saya tidak punya biaya untuk sekolah lagi, dan harus numpang ke sana kemari. Berkesenian itu belajar hidup, belajar memahami orang lain, belajar memahami masyarakat. Dengan berkesenian, apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, itu muncul dalam karya-karya saya. Lewat kesenian, saya berusaha agar masyarakat menjadi masyarakat yang baik. Karena kesenian bertujuan membuat orang menjadi baik. Saya tidak pernah yakin bahwa kesenian, terutama kesenian rakyat yang saya tekuni itu, ketika masyarakat belajar kesenian menjadi masyarakat yang keras, menjadi masyarakat yang suka pada tindakan-tindakan anarkis. Urip iku tan ngerti pungkasan nipun kalah lawan menang gilir gumanti prap tanyo mula kaki sing eling lawan waspada. Saya memaksa menyembunyikan identitas saya sebenarnya bukan pertama dari kehendak saya. Mula-mula adalah dilakukan oleh paman saya yang membesarkan saya. Di dalam ijazah saya misalnya, saya tidak dikasih
mencantumkan nama ayah saya karena pada waktu itu dan mungkin juga sekarang masih berlaku bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang PKI itu sepertinya tidak berhak untuk hidup bahkan mengenyam pendidikan dan mungkin juga pekerjaan-pekerjaan yang formal. Masalah stigmatisasi terhadap korban-korban kekerasan politik, terutama 65, yang begitu menderita dan tak terperi para korbannya itu, memang sungguh bukan hanya merupakan tanggung jawab bangsa, tapi juga tanggung jawab negara terutama. Negara paling bertanggung jawab karena apa yang terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara pada saat itu. Problemnya adalah politik pembungkaman ini memang terjadi dimanapun juga di negara-negara yang memang sedang berada di dalam transisi demokrasi. Terutama ketika sistem yang otoriter masih begitu dominan sebelum beralih ke sistem yang demokratis. Jadi saya pikir situasi sosial psikologis yang demikian itu untuk kebaikan masa depan generasi yang akan datang itu hendaknya itu bisa dihilangkan oleh pemerintah, oleh pihak-pihak kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini peranan media juga penting di dalam menghapus stigma dan perasaan itu. Rehabilitasi itu. Sejak dipecat dari atau dikeluarkan dari SMP 3, saya tidak pernah mengingkari bahwa diri saya memang anak seorang PKI, anak ibu saya Kadaria. Kenapa saya harus ingkar? Toh dia ibu saya. Jadi mengapa dalam hal ini anak-anak ini yang tidak tahu menau, yang juga menjadi korban. Saya pun sebetulnya korban yang tidak tahu menau. Kalau memang ingin dikatakan yang lebih ditujukan sebagai sasaran adalah ayah saya kan anak, saya juga tidak tahu gitu. Kenapa harus mengalaminya? Dalam perjalanan hidup saya sekarang, saya justru berterima kasih pada teman-teman saya, pada mereka yang telah menghina saya, mengucilkan saya, dan kemudian bahkan tidak mau bergaul dengan saya. Karena kemudian saya paham, mata dan batin saya terbuka bahwa dunia ini ternyata memang keras. Dan orang harus berusaha untuk survive. Bagaimana menunjukkan bahwa sebenarnya anak PKI juga bisa berbuat untuk masyarakat. Kesadaran ini muncul ketika saya bertemu dengan Pak Handung Kusudiyarsono, adiknya Pak Bagong Kusudiyarjo. Beliau berkata pada saya, Dik Bondan, dalam bahasa Jawa, saya ingat betul itu. Dalam bahasa Jawa, Dik Bondan, panjenengan punya beban moral untuk menunjukkan pada masyarakat bagaimana sebenarnya anak PKI itu bisa berbuat juga untuk masyarakat. Ibu panjenengan sudah ditahan, di penjara selama 7 tahun. Kalau panjenengan menyerah, kalau panjenengan kemudian frustasi, itu tidak akan ada gunanya. Terus terang saya kagum terhadap anak-anak korban itu. Bagaimana sekalipun mereka beroleh stigma, perlakuan sikap masyarakat, tapi sampai dengan saat ini mereka masih bisa tetap menjadi penyintas, survivor gitu. Dalam arti kata, saya saja yang begini, artinya yang ditempatkan di pihak yang menang, yang mendapat fasilitas. Saya merasakan bahwa ini adalah sesuatu cobaan, musibah yang cukup berat bagi saya, apalagi mereka gitu. Jadi saya sering membayangkan itu, apa yang mereka rasakan, bagaimana mereka masih bisa meneruskan kehidupan ini. Dalam situasi psikologi massa seperti itu, bagi para korban, mestinya korban itu dihantar dari status sebagai korban menjadi survivors, menjadi orang yang bangkit, yang bisa mengatasi hidupnya, yang bisa percaya bahwa hari esok itu penuh harapan. Kondisi yang seperti ini mestinya dibantu dengan memberi ruang
seluas-luasnya, ruang publik, tapi juga ruang untuk bertutur. Jadi cara mengatasi politik pembungkaman itu atau politik pelupaan itu dengan ingatan. Jadi warga masyarakat yang menjadi korban itu diberi ruang untuk bertutur, bernarasi tentang hidupnya. Karena itulah salah satu cara penyembuhan dengan bercerita, dan pengungkapan ini mesti dicatat, mesti direkord juga, direkam untuk didengarkan sendiri bagaimana mereka bercermin dari kasusnya sendiri. Karena dengan begini bukan berarti kita ingin mengaduk-ngaduk kepahitan seseorang atau sekelompok orang, sekelompok massa, bukan. Tetapi kita ingin membantu proses penyembuhan. Rekonsiliasi dalam arti yang sesungguhnya, bukan rekonsiliasi demi impunity. Sugeng dalu Bapak Ibu adik-adik. Dalu menika kula badhe maca geguritan. Kula pendet saking air kata-kata. Seratanipun Sindunata. Judulipun Ngilmu Pring. Pring reget gunung gamping ambrol, susu mentek-mentek bokong gede mikal-mikul. Pring reget gunung gamping ambrol, susu mentek-mentek bokong gede mikal-mikul. Pring podo pring, eling podo eling. Eling dirine, eling pepadane, eling patine, eling uripe. Pring iku deling, tegese kendel lan eling. Pring podo pring, eling podo eling. Pring iku ora mung suket, ning kabeh digawe saka pring. Kepang asale saka pring. Sajen, sujen asale saka pring. Lincak uga saka pring. Pager asale pring. Usuk asale pring. Cagak asale pring. Gedhek asale uga pring. Bareng ana gempa kabeh digawe saka pring. Pring reget gunung gamping ambrol, susu mentek-mentek bokong gede mikal-mikul. Pring reget gunung gamping ambrol, susu mentek-mentek bokong gede mikal-mikul. Matur nuwun, sugeng dalu.